Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Yasinta Gratia Eka Berek, SPDGR. Saya adalah seorang guru di SD Katolik Kanosa Kupang. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi praktik baik hasil belajar peserta didik dengan menggunakan Big Book. Selamat menyaksikan. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan dalam pendidikan yang memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, minat, dan konteks peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar memusatkan pada rasa kenyamanan peserta didik belajar dan kebebasan peserta didik dalam berekspresi dan meningkatkan bakat dan minat dalam belajar. Tentunya pembelajaran IPA saat ini harus mengikuti konsep kurikulum Merdeka Belajar, di mana konsep proses pembelajarannya haruslah mampu memberikan rasa kenyamanan tanpa ada tekanan dalam bentuk tugas atau sesuatu yang mampu menekan mental peserta didik, sehingga dalam prosesnya peserta didik mengalami penurunan minat belajar. Berangkat dari konsep kurikulum Merdeka Belajar inilah pembelajaran materi tentang karakteristik anggota tata surya bisa menjadi tantangan tersendiri untuk dipahami oleh peserta didik kelas 6 karena bisa melibatkan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak. Hal ini yang saya alami pada peserta didik kelas 6A SD Katolika Nusa. Di sini, peserta didik di kelas saya masih sulit memahami materi tentang karakteristik anggota tata surya karena konsep-konsep tentang karakteristik anggota tata surya seringkali bersifat abstrak dan sulit untuk dipahami secara langsung karena berhubungan dengan skala yang sangat besar, waktu yang lama, atau konsep-konsep ilmiah yang kompleks. Peserta didik memiliki keterbatasan pengalaman dalam hal karakteristik anggota tata surya. Setiap peserta didik memiliki tingkat kognitif yang berbeda-beda dan beberapa konsep karakteristik anggota tata surya memerlukan tingkat pemikiran yang lebih tinggi untuk dipahami. Istilah ilmiah dan bahasa yang kompleks yang sering digunakan dalam penjelasan tentang karakteristik anggota tata surya dapat menjadi hambatan bagi peserta didik yang tidak terbiasa dengan kosakata tersebut. Peserta didik kurang tertarik atau termotivasi untuk mempelajari materi tentang karakteristik anggota tata surya karena tidak melihat relevansinya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pengajaran yang kurang efektif seperti penyajian materi yang monoton atau tidak menarik, kurangnya interaksi peserta didik dan guru, atau kurangnya penerapan strategi pembelajaran yang sesuai dapat membuat sulit bagi peserta didik untuk memahami materi. Dari situasi peserta didik SD Katolika Nusa, sebagai guru saya menggunakan strategi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mempersiapkan sebuah media menarik yaitu Big Book yang dirasa mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik, membuat konsep materi karakteristik anggota tata surya lebih mudah dipahami, peserta didik lebih mudah mengingat kosakata sulit pada materi karakteristik anggota tata surya. Peserta didik juga termotivasi untuk mempelajari materi karakteristik anggota tata surya tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi saya ketika menerapkan materi karakteristik anggota tata surya dengan menggunakan Big Book. Yang pertama, keterbatasan waktu dalam membuat Big Book. Proses membuat Big Book bisa memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak, mulai dari merencanakan cerita, membuat atau mencari gambar-gambar, hingga menyusunnya dalam format Big Book yang sesuai, memerlukan investasi waktu dan upaya yang signifikan dari pendidik. Tantangan yang kedua adalah keterampilan menggambar. Proses membuat Big Book terasa sulit bagi beberapa peserta didik, terutama jika mereka tidak memiliki keterampilan menggambar atau menulis yang cukup. Hal ini bisa membuat mereka kurang bersemangat atau kurang percaya diri. Tantangan ketiga adalah kurang antusiasnya peserta didik. Peserta didik tidak melihat nilai atau relevansi dalam kegiatan membuat Big Book. Mereka merasa bahwa kegiatan tersebut tidak penting atau tidak berguna bagi mereka.
Tantangan keempat adalah ketidaknyamanan fisik. Beberapa peserta didik mengalami ketidaknyamanan fisik saat menggambar, seperti sakit tangan atau leher, karena posisi yang tidak nyaman saat menggambar. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, hal pertama yang dilakukan adalah membuat rencana kerja yang jelas dan terinci seperti jadwal membuat big book yang terpisah dengan jadwal pelajaran harian. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru, juga menyiapkan modul ajar, LKPD, dan cerita tentang karakteristik tata surya. Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, guru membuka pembelajaran mulai dari menyapa peserta didik, berdoa bersama, melakukan presensi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran tentang karakteristik anggota tata surya. Kemudian dilanjutkan dengan membagi peserta didik dalam bentuk kelompok. Setelah pembagian kelompok, guru membaca cerita tentang karakteristik tata surya per halaman. Kemudian peserta didik mulai menggambar berdasarkan cerita atau karakteristik tata surya yang dibaca guru. Tahap terakhir adalah peserta didik melakukan presentasi kelompok. Tahap terakhir adalah refleksi. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran yang sulit dipahami oleh peserta didik, membantu guru untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik, merencanakan pembelajaran lanjutan untuk memperdalam konsep-konsep yang telah dipelajari peserta didik, lebih aktif merancang pembelajaran di kelas, dapat berbagi praktik baik kepada rekan guru di sekolah. Saya memiliki semangat belajar dan termotivasi untuk mempelajari materi karakteristik anggota tata surya. Dengan Bitbook, saya memahami materi yang sulit, kreativitas dan percaya diri saya menjadi meningkat. Yang terpenting, saya siap menghadapi tantangan yang lebih sulit. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.